Oke, sahabat CRO, sesuai janji saya yang telah lalu maksudnya, bahwasannya kalau saya sudah sampai 1000 subscribe, saya akan bikin suatu playlist yang bukan hanya untuk membahas suatu kuliner atau makanan, dan di sini saya akan membahas mitos, misteri atau cerita yang berkembang di masyarakat setempat. Nah, kesempatan baik ini, pagi ini saya sudah ada di desa ya, dan saya sekarang bersama rekan saya nih, namanya Mas Udin Safrudin ya. Ini teman saya SMA nih ya. Mas Udin teman saya SMA, dan dia mau menunjukkan konon katanya ini adalah dalang pada masa Diponegoro, zaman Diponegoro. Cerita apa aja nih Mas Udin yang berkembang? Kalau menurut orang-orang tua di sini ya, itu waktu desa kami, istilah daerah sini kan jadi tempat pelarian atau persembunyiannya prajurit Pangeran Diponegoro. Itu dari para sesepuh sini bercerita seperti itu. Jadi cerita yang berkembang untuk makamnya di Dalang Cermo ini adalah kemungkinan ada kaitannya dengan Pangeran Diponegoro zaman di era itu ya. Itu jadi sekitar mungkin tahun 1800-an ya. 1800-an ya. Untuk meninggalnya kemungkinan tahun-tahun itu. Oh, gitu. Jadi beliau dalang itu namanya Ki Cermo. Nah, Ki Cermo itu masa baktinya dihabiskan untuk prajurit, sebagai seorang prajurit dari Pangeran Diponegoro ya. Oke. Terus apa aja nih Mas kejadian-kejadian yang pernah dialami warga sini nih, sepengetahuan Mas Udin? Mungkin dari cerita-cerita simbah-simbah dulu, atau Mas Udin sudah pernah juga istilahnya dikasih penampakan ataupun bagaimana ya Mas? Kalau untuk cerita yang cerita di warga, istilahnya ya banyak yang cerita untuk warga sini ya. Dulunya itu kalau malam itu kan, tiap malam itu pasti ada suara kayak orang wayang. Oh gitu. Wayang ya. Jadi kayak ada orang yang bermain wayang gitu ya. Ada suara musiknya, ada suara orang. Ada ukiran kayak suluk, terus selain main pemain. Jadi suaranya lagi ada. Oh, nggak ada wujudnya ya. Jadi istilahnya dengar suara kayak orang lagi bermain wayang ya. Lagi pentas ceritanya ya. Oke. Nah, kita langsung aja ke makam beliau, namanya Ki Cermo. Kita nanti akan menuju langsung ke sana Mas ya. Nanti Mas Udin menjelaskan di sana makam itu nanti bagaimana bangunan tadi itu dibikin tahun berapa ya Mas Udin ya. Kita tunjukkan Mas Udin ya. Oke. Jadi teman-teman ya, kita ke sana dulu. Di belakang saya sekarang sudah ada dari makam dari Ki Cermo ya Mas. Ki Cermo ya. Ki Cermo. Nah, ini teman-teman, makam Cermo ini menurut dari cerita yang beredar di masyarakat ya, ini sudah ada sejak tahun 1800-an ya. Ini bangunannya kok sampai kayak gini, kenapa nih Mas Udin? Ini bangunannya rusak gara-gara Mas, gempa yang dahsyat Jogja itu ya? Ya, tahun 2006. 2007 ya. Ya. Dulu masih bagus ya. Bagusnya. Masih utuh, ini kan hancurnya gara-gara gempa. Jadi ini karena gempa teman-teman ya. Ini gempa terus jadi rusak nih ya. Nanti mungkin jika nanti ada istilahnya jadi pengurus desa atau apa melihat video ini nih, bisa diperbarui ya Mas ya, direnovasi supaya lebih bagus lagi ini. Karena ini benar-benar menurut saya pribadi sendiri ini sejarah ya Mas ya. Sejarah seorang prajurit
Pangeran Diponegoro yang bisa dalang juga Mas ya. Nah ini ternyata dimakamkan di sini juga teman-teman. Jadi ini sebagai salah satu bukti bahwasanya tempat pelarian prajuritnya dari Diponegoro pada waktu penjajahan Belanda. Nah teman-teman. Nah Mas Udin, ini terus terang Mas Udin, auranya itu beda ya Mas Udin ya. Aura di sini itu beda. Saya rasa itu anget di sini, ya, anget, nyaman, dan saya tidak merasakan hal-hal yang negatif. Ya. Dalam artian ini auranya positif banget gitu. Ya, ini auranya positif banget ya. Begitu saya dekat sini itu auranya positif banget. Jadi insya Allah di sini aman ya Mas Udin ya. Tenang ya. Jadi benar-benar teman-teman, kalau teman-teman bisa ngerasain nanti aura yang di makam di belakang saya, makam Ki Cermo ini, auranya benar-benar aura-aura yang positif. Ya, di sini saya merasa nyaman ya Mas Udin ya, merasa nyaman. Sepertinya mereka istilahnya iya welcome dengan kedatangan kita. Insya Allah ya teman-teman ya. Nah Mas Udin, apalagi yang pengen diceritakan? Misalnya tadi saya dengar ibunya Mas Udin pernah punya pengalaman unik di sini ya. Saya mau cerita dulu sama misalnya flashback ke belakang ya. Misalnya asal usul dari Cermo itu ya, nama Cermo itu. Nah iya, saya pengen nanya itu Mas. Asal usul nama Cermo itu bagaimana? Cermo itu kan kalau saya untuk sebagai abdi dalam keraton ya, keraton Yogyakarta kan Cermo itu kan julukan bagi orang yang pandai bercerita ya. Jadi, bisa menyampaikan petuah atau cerita seperti itu nama apa ya, gelar ya. Oh, Cermo itu nama gelar. Sebenarnya gelar dari beliau ya. Di dalam keraton sebagai juru cerita atau penyuluh cerita pada masyarakat. Dalam ini sebagai dalang. Gitu. Untuk menyampaikan penyuluhan ke warga-warga ya. Jadi di samping mungkin punya sekarang prajurit juga sebagai penyuluh tadi itu ya kepada masyarakat ya. Itu cerita ya, jadinya Cermo itu adalah suatu gelar yang diberikan oleh keraton kepada beliau sebagai penghormatan mungkin ya, penghormatan sebagai penyuluh ataupun dari dalang tadi, dan disematkan nama Cermo tadi. Sebenarnya ada, ini kan rata-rata ada nama Cermo apa itu, ada kepanjangannya. Gitu. Cermo itu nama panjang kurang begitu. Kurang tahu ya. Jadi cuma Cermo. Gitu. Yang umum ada panjangannya. Misalnya Cermo Kuno, Cermo Kuno. Gitu. Oke. Nah, pengalaman apa lagi nih Mas? Tadi kan saya dengar kita udah bincang-bincang tadi ya di intro tadi ya. Ada seperti digelar pertunjukan wayang nih malam-malam di sini. Nah, terus apa lagi nih Mas? Ya, dulu pengalaman ibu saya ya. Ibunya Mas Udin malah? Ya, dulu pernah ya, namanya keluarga imun pernah marah sama cekcok. Gitu kan. Pernah tidur di sini malam terus pulangnya saya pulang itu di rumah itu ini jarinnya itu bisa bunyi. Gerak sendiri gitu? Gerak sendiri, jadi ujungnya itu bisa gerak-gerak terus bunyi plek-plek aja. Plek-plek aja. Ya kaget juga sih, nggak nyangka. Iya. Tapi untuk posisinya juga ada apa-apa, nggak ada gangguan gitu ya. Biasa aja tidur. Pas pulang di rumah menemui kejadian itu ya. Jadi ya aneh ya. Iya. Jari itu pakaian orang dulu orang Jawa ya, yang biasanya dipakai untuk ibu-ibu. Nah itu ibunya Mas Udin sendiri yang ngalamin teman-teman ya. Ujung dari jari itu bergerak sendiri ya, seperti bunyinya keplek gitu ya, gerak-gerak kayak gitu, permadani bergerak-gerak gitu. Nah itu adalah pengalaman yang ada di sini Mas Udin ya. Nah apalagi nih Mas Udin? Kalau untuk secara umumnya ya sebenarnya banyak ya, tapi udah nggak serem kalau zaman dulu ya. Sudah beda ya. Kalau untuk cerita yang zaman dulu ya, yang gaib Mas Udin.
Ya, yang gaib. Yang kan ya, banyak dulu ya. Kalau waktu masih masih istilahnya dianggap wingetnya kan dulu banyak sih orang yang dikasih lihat kayak penampakan. Kayak pocong. Oh, pocong. Ya di makam ini juga. Di tempat beliau ini atau di sebelah. Di dekat bambu itu. Oh, dekat bambu situ ya. Oke. Tinggal sini udah. Oh. Karena teman saya itu pulang dari masjid, waktu masjidnya masih lama ya. Masih masjid lama. Jam tengah malam mau pulang jam 2 itu. Pernah nggak jadi pulang guys. Jadi waktu itu sampai daerah situ, sampai bambu itu lihat ada yang tidur putih-putih gitu. Balik lagi nggak berani pulang. Tidur masjid lagi. Putih masjid lagi. Oh, alah. Banyak dia pengalaman. Jadi mungkin ini tadi wilayah ini sebelum banyak rumah-rumah itu ini kebun bambu mas. Kebun bambu semua. Besar juga. Pohon besar juga ya. Itu salah satunya nih ya. Nah, ini pohon lama ini. Pohon apa ini ya? Pohon ini namanya pohon apa sih? Bukan beringin ya? Bukan. Nah. Doyo mas. Hah? Wit doyo kan. Wit ndoyo. Nah itu namanya wit ndoyo ya. Kalau orang sini bilang wit ndoyo ya ini ya. Dulu sini pernah ada pohon mir besar mas. Pohonnya miring ke barat. Yang sebelah sini ya, sebelah ujung deh. Oh. Mau di depan tidak ditarik banyak orang. Nah, larinya tetap ke sini. Itu gitu. Jadi seakan-akan nggak mau di depan gitu ya. Berat ya. Ini kemungkinan pohonnya pun sudah berusia lama, ratusan tahun juga nih ya mungkin ya. Bisa sebesar itu dan itu mungkin diameternya mungkin berapa orang jangkauan itu? Itu 3-4 ya? 3 ya. Tadi ada di belakang kamera ada pohon yang besar banget teman-teman ya. Itu mungkin orang begini nih, orang apa namanya nih? Orang apa nih? Orang berpelukan ini ya. Mungkin sekitar 3 orang besar. Nanti bisa dilihat sama Mas Iwan nanti di situ ya. Nah, sana juga itu ada makam apa Mas sepertinya? Itu kalau cerita orang-orang sesepuh dulu itu Demang. Demang serang mungkin lurah itu. Oh ya, Demang itu gelar zaman dulu. Nah kalau sekarang mungkin bisa dibilang lurahnya ya Mas ya. Lurahnya di sana. Dan kita lihat sana ya sebentar ya. Nah, Mas kembali ke Cicermo. Nah, tadi mistis-mistis sudah nih. Nah terus nanti ada nggak nih Mas orang yang pernah datang ke sini terus meminta-minta dengan pakai apa itu saji-saji terus apa minta apa ya nomor mungkin ya pasang-pasang nomor gitu pernah saya orang Mas? Kalau itu kalau waktu saya gitu nggak tahu ya. Tapi setelah saya ada itu ya, belum ada. Oh gitu ya. Ya mungkin nggak terekspos juga. Iya. Enggak ada. Tapi kalau untuk kelilingnya dulu ya pernah saya lihat ya pada bakar menyan atau itu juga dulu ada tapi ya nggak tahu untuk apa atau mungkin leluhurnya apa namanya anak simbah-simbahnya keturunannya ya. Masih merawat dulu masih ya. Kalau sekarang kan udah nggak ada merawat. Iya. Udah pada meninggal anak-anaknya keturunannya mungkin. Iya. Dan ini mungkin juga perlu renovasi Mas ya. Iya. Ini perlu direnovasi ya teman-teman ya. Ini sudah rusak. Sudah rusak, itu gentengnya udah pada bolong nih teman-teman ya. Dan ini kemungkinan pemerintah daerah kabupaten ini masuk Klaten apa Jogja Mas? Masuk Klaten. Pemerintah Kabupaten Klaten nanti bisa meninjau nih ya makam ini sudah pada rusak nih dan mungkin bisa direnovasi dan dikembalikan seperti asal semulanya supaya sejarah itu tetap terjaga ya Mas Udin ya, sejarah tetap terjaga dan nanti bisa ditulakkan ke anak cucu ya. Ini nanti tahu ini siapa. Nah itu yang paling penting nanti ini siapa yang meninggal ini siapa, jadi caranya bagaimana itu yang paling penting diketahui besok. Kalau bukan kita yang mengenalkan kepada anak kita atau anak cucu kita, siapa lagi Mas Udin ya. Nah, ini terserang ya ini udah pada rusak ini juga nih sangat berbahaya nih ya. Iya, udah. Ini goyang lagi, gempa lagi kalau bisa. Oh ya, iya benar.
daerah Surin. Oke. Kita ke sana Mas, tempatnya Ki Demang. Ya apa? Ya, ya. Sekarang kita ke Ki Demang ya, makamnya Ki Demang. Nanti kita ulas sebentar di sana. Nanti kita sowan ke makamnya Ki Demang ya. Nah, sekarang saya sudah sama Mas Udin berada di makamnya Ki Demang ya. Nah, Ki Demang itu adalah gelar untuk penyebutan kata lurah pada zaman sekarang ya. Kalau pada zaman dulu Demang ya. Pada zaman kerajaan itu Demang. Nah, ini menurut Mas Udin ini sudah lama Mas Udin ya? Lama juga. Ini kemungkinan masih sama seangkatan dengan Ki Cermo tadi. Oh, jadi Ki Demang ini masih satu angkatan dengan Ki Cermo ya. Ini udah ini Keluarga ini. Oh. ya. Ini dari Ki Demang tadi ya. Ini juga aura dari Ki Demang ini aura-aura yang positif ya. Dalam artian tidak ada aura-aura yang menurut saya istilahnya berat atau apa itu nggak ada. Mas Udin juga merasakan itu ya, sama ya Mas Udin ya. Jadi aman ya Mas Udin ya. Nah teman-teman ya. Oke. Kita di sini bukan untuk apa ya? Bukan untuk istilahnya bikin konten yang bagaimana, tapi yang bikin orang nantinya terus jadi percaya musyrik atau apa ya. Dan jangan ya teman-teman ya, tetap kalian harus percaya sama Allah Subhanahu wa taala ya Mas Udin ya. Menggali Kita hanya menggali sejarah, kita hanya menggali suatu mitos masyarakat yang berkembang, cerita-cerita masyarakat yang berkembang, dan yang penting sejarah itu jangan dilupakan teman-teman ya. Tetap berdoa sama Allah yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, dan istilahnya jangan sampai makam-makam keramat itu dijadikan suatu tempat meminta-minta. Tempat meminta-minta. Benar kata Mas Udin, meminta-minta dengan pasang apa sih? Bunga, sajen ataupun apapun. Bakar menyan. Nah, bakar menyan itu nggak perlu ya teman-teman ya. Yang perlu itu adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala Ya. setiap keinginan kita Mas ya. Nah, kita kesini hanya ingin menunjukkan bahwasanya ada makam sejarah Ya, betul. yang tadi Ki Cermo dan ini adalah Ki Demang. Mas Udin ya. Jadi intinya kita hanya mengingatkan bahwasanya kelak kita besok akan berada di sini juga ya. Kita ini adalah rumah terakhir kita nih teman-teman ya. Dan perbanyak amal, perbanyak ibadah, banyak sedekah teman-teman Mas Udin ya. Nah, jangan musyrik ya. Kalau musyrik itu adalah dosa yang tidak diampuni sama Allah Subhanahu wa taala loh teman-teman ya. Kita cuman meneruskan ya, biasanya kan orang-orang kan yang selain orang-orang yang suka orang abangan gitu ya, suka-suka seneng-seneng tempat-tempat keramat atau apa, terus memuja-muja minta sesuatu gitu kan, itu saya salah. Jadi cuman meneruskan aja supaya tempat-tempat seperti ini ya, makam-makam tua atau yang pohon-pohon besar seperti ini tadi ya, sampai membuat kita itu menjadi disalahgunakan. Jadi musyrik, membuat kita mengarah ke kemusyrikan ya. Dan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul. Dan tetap sejarah itu paling penting ya Mas ya. Jangan lupa sejarah ya. Nah. Kalau Ki Demang itu Mas, ada cerita apa Mas selama ini? Tadi saya dengar Mas Udin ya. Mas Udin panggil tadi pengen cerita sama saya nih. Teman-teman ya, rumahnya Mas Udin itu berdempetan dengan makam ini teman-teman. Jadi tadi saya sedikit cerita sebelum take video ini yang scene sebelah sini. Tadi dengar apa Mas Rimas? Kalau ada orang, Mas, ya istilahnya tanda dari alam. Tanda alam ya Mas ya. Yeah. Pernah nih Mas Udin ini pernah mendengar atau pernah tahu ya? Ya sering ya. Sering ya. Keluarga saya itu. Terutama apa Mas? Terutama kalau ada kejadian. Misalnya ada kematian ya. Ada yang dimakamkan di sini tuh. Karena kejadiannya malam ya. Iya. Itu ada suara kayak makam jemblong. Makam jemblong itu makam yang masuk ke dalam ya. Suara blung gitu. Jadi seakan-akan ada suara yang bleng. Nah, bleng ya teman-teman ya. Bleng itu jeblos ke dalam. Nah, itu kayaknya akan ada orang meninggal. Kalau biasanya ada orang meninggal. Kalau nggak itu suara bambu patah. Bambu patah. Itu suaranya mah kenceng banget. Kenceng ya? Kenceng. Jadi itu nggak ada angin, nggak ada hujan, bersuara ya. Kodak gitu ya. Ceklok gitu.
Itu biasanya seperti itu. Dan Mas Udin langsung keluar. Saya dengar sendiri. Oh, dengar sendiri keluar, buktikan bambunya ada yang patah apa? Ternyata nggak ada. Nggak ada. Cuman ya isyarat alam. Itu cerita yang beredar di masyarakat dan Mas Udin pun mengalaminya ya Mas Udin ya. Saya dengar sendiri. Dengar sendiri. Dan lagi-lagi ini semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala Mas Udin ya. Kita sebagai manusia hanya berikhtiar Mas Udin ya. Nah, oke. Oke teman-teman ya. Sekiranya vlog saya untuk playlist ini yang video saya pertama ini cukup sekian. Kita nanti akan atau kapan nanti kita akan mengulas misteri-misteri yang lain ataupun cerita rakyat, mitos ataupun apa ya? Legenda atau sejarah ya, suatu tempat yang maksudnya ya. Nanti kan di Jajar Raja Official atau JRO ya. Kita sebutnya JRO ya. Untuk kali ini kita sebutnya JRO teman-teman ya, JRO aja. Karena kita sedang tidak mengulas makanan, sebutannya untuk kali ini adalah JRO. Sahabat JRO, nantikan petualangan kami bertiga nih, Mas Udin, saya dan Mas Iwan tentunya di tempat-tempat yang punya nilai sejarah yang tinggi. Kita akan mengulas sejarahnya dan nanti kita akan membahas suatu apa ya namanya, membahas suatu ya, nanti mitos, cerita yang berkembang di masyarakat Muslim ya. Nah, sampai situ teman-teman dulu ya. Cerita kita untuk di makam apa namanya? Makam apa? Nah, sekali lagi saya mohon vlog ini ataupun YouTube ini bukan untuk memberitahu kalian tentang adanya makam keramat. Jangan salah gunakan. Tidak usah meminta apapun di sini ya teman-teman ya. Benar Mas Udin ya? Karena itu ada perbuatan yang musyrik dan musyrik itu adalah perbuatan yang dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi teman-teman JRO, terima kasih sudah melihat video saya yang pertama ini sama Mas Udin ya. Kita akan kemana Mas Udin? Mungkin lain waktu kita bisa eksplor ke bendungan yang di Sleman Timur ini. Oh iya, Mas Udin punya tempat nih di bendungan yang ada di Sleman Timur dan ini pun kita beredar masyarakat luas banget ya. Menarik juga ya teman-teman ya. Oke, nantikan petualangan kami bertiga di jembatan atau apa tadi? Bendungan yang ada di Sleman Timur. Nanti kita akan ke sana atau kapan kita akan ke sana. Nantikan video JRO selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.